gentlemen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih rekan-rekan wartawan yang telah hadir pada siang hari ini, baik yang dari Makassar maupun rekan-rekan dari Malang. Jadi mungkin kita lanjut saja. Di sini sudah ada Coach Robert dan Mas Ramsar dari Raja Makassar. Mungkin kita langsung buka pertanyaan saja. Silakan dari teman-teman. Yesterday we looked at Ronaldo, because Ronaldo went through a very bad experience in Saint-Louis, could have lost his life. And at the same time I wanted Steven and Hamka to have a stronger physical opponent against them. So that was the purpose, not because I make a decision yet who's going to play. Kemarin katanya saya buat Ronaldo di situ karena dia baru saja mengalami pengalaman yang buruk di pertandingan sebelumnya, dan saya mau ngetes karena Hamka dan Steven baru kembali ke dalam tim. Saya mau ngetes dengan striker yang lumayan keras sama mereka. Itu aja. Striker yesterday because we got 4 or 5 other strikers. When we attack, we want to attack with many players. Dan Titus bukan satu-satunya striker. Nanti yang kemungkinan pemain kita bakalan menyerang dengan banyak pemain. Rasanya menghadapi World Cup sukses membawa tim tersebut di kompetisi di TC kemarin. Ada wartawannya. Itu sebagai pemain profesional ya, tetap di mana saya berada di situ saya berdua, walaupun di area banyak teman-teman dari dalam pertandingan saya harus profesional, di luar kita bisa bersama. Cuma saya takutkan dari Arema dan para wartawannya ini bahaya. Gitu aja. What kind of pressure? Tekanan seperti apa? Ya, tuntutan untuk menang, meraih poin. Apakah ada di Arema sebagai tim tamu atau CSM sebagai tuan rumah? I think Arema will come here with a plan to take points. That is normal in football. Saya kira Arema akan datang ke sini dengan tujuan mengambil poin, normal dalam sepak bola. PSM is preparing to take points also. But there's no extra pressure. That is the pressure of every match. There's no difference between today's match or the last match or the match that is coming after Arema. Every time you want to win the 3 points. Ya, namun PSM juga mengusung katanya bersiap untuk mendapatkan poin penuh di sini. Dan saya kira kalau kita bicara tekanan, sama aja tekanannya pertandingan terakhir yang kita lalui, pertandingan sebelumnya, pertandingan kali ini dan pertandingan yang akan datang. Kita harus selalu menargetkan kemenangan. Sama seperti tahun lalu, karena saya menitipkan beberapa pengalaman ke John Alvarez. Jadi sekarang John sebagai kapten di Arema dia bisa mengatur teman-teman semua, baik senior maupun junior dia. Saya rasa sama ya, sama Dedi sama Gonzales sama, cuma beda tipe. Karena Dedi mungkin masih muda, Gonzales menurut saya masih sangat berbahaya apalagi pegang bola. Jadi saya sebagai
dari Harian Tribun Timur Makassar. Coach, saya mau bertanya, Coach, saat ini Arema bercokol di peringkat 3 klasemen sementara. Cuma berbeda satu peringkat dengan PSM Makassar di peringkat 2. Nah, kedua tim ini sudah sama-sama mengoleksi 10 poin, Coach, dengan main 4 kali, sama-sama menang 3 kali dan seri 1 kali. Cuma terjadi perbedaan ini, Coach, di mana Arema ini sejauh ini masih mencetak 4 gol, sementara PSM sudah 7. Tapi Arema unggul di pertahanan, di mana sampai saat ini belum kebobolan sama sekali. Kira-kira, Coach, ada perbedaan kekuatan nggak, Coach, antara lini depan dan lini belakang Arema sendiri? Di mana atau lini depan ini masih kurang penyelesaian akhir atau bagaimana, Coach? Sehingga jumlah gol itu masih minim sekali. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Posisi PSM dan Arema dalam poin sama 10. Hanya saja memang PSM mencetak 7 gol, kemasukan 3 gol dalam masalah ya. Sedangkan Arema memasukkan gol belum pernah kemasukan sama sekali. Artinya bagi saya pribadi tidak penting itu berapa banyak gol menurut saya, karena di kompetisi ini yang penting poin 3. Kalaupun dalam setiap pertandingan kita memasukkan menang walaupun hanya 1, kalaupun ada setengah gol nilainya 3 pun setengah gol tidak ada masalah buat saya. Jadi itu menurut saya tidak ada kaitannya antara kekuatan pemain depan dengan pemain belakang, nggak ada. Jadi yang terpenting bagi saya bagaimana setiap pertandingan kami bisa mendapatkan poin itu. Dan kalau orang masih berbicara masalah klasmen pimpinan sementara, menurut saya terlalu prematur karena pertandingan baru minggu ke-5. Itu bisa terlihat kalau menurut saya pertandingan sudah minggu ke-10 atau setengah musim itu baru terlihat. Kalau sekarang karena perbedaannya cuma 1-2 aja, tidak terlalu signifikan. Gitu. Terima kasih. Dimanapun saya melatih, saya tidak pernah tergantung dengan hanya 1-2 pemain saja. Terbukti ketika Eluku tidak bisa main, saya juga tidak pusing-pusing amat, biasa-biasa aja. Saya juga masih mempunyai Dedi, ternyata Dedi bisa membuktikan bisa cetak gol. Dari setiap pertandingan dia selalu cetak gol. Artinya memang pemain-pemain yang di tim nasional ini memang bagian yang penting dari Arema. Tapi sekali lagi saya tidak pernah mengandalkan hanya 1-2 pemain. Dengan tidak adanya pemain terus kami bingung kelimpungan, tidak seperti itu. Karena sepak bola lebih mengedepankan pada kolektivitas tim. Masalah supporter, jadi bagi saya kalau supporternya meluber sampai di pinggir lapangan justru saya akan lebih senang, ya kan? Artinya justru pertandingan akan menarik. Justru saya senang karena apa? Karena sudah saya dulu mantan pemain juga. Kalau penontonnya banyak juga senang saya. Kalau nggak ada penonton sepi-sepi, terus kalau kita menampilkan satu atraksi yang hebat, siapa yang mau memuji kan gitu. Jadi nggak ada masalah tekanan supporter seberat apapun, sebesar apapun tidak ada masalah. Asalkan sesuai dengan aturan. Tidak ada lempar-lempar. Kalau hanya bicara teriak-teriak itu normal lah, di mana-mana seperti itu. Asalkan sesuai aturan. Jadi menurut saya justru untuk besok malam ini kalau bisa penonton sepi tidak ada sama sekali, saya lebih senang. Harus penuh penontonan ini karena memang pertandingan big match, 2 tim yang belum terkalahkan, belum pernah kalah kan. Jadi menurut saya akan lebih senang, akan lebih bagus, akan lebih seru kalau penonton full. Saya senang seperti itu. Ya. Terima kasih. Ya betul, tahun 99-2000 ketika PSM menjadi juara, saya salah satu pemain dari PSM. Artinya apa? Artinya ketika jadi pemain saya pernah menjadi bagian terpenting dari PSM. Akan tetapi sekarang saya sudah membela warna kostum yang berbeda. Saya tetap respect kepada PSM karena pernah menjadi bagian dari hidup saya PSM selama 1 musim dan itu juara menurut saya luar biasa. Ya saya tetap respect, akan tetapi saya sekarang harus menunjukkan jiwa profesional saya, jiwa totalitas saya kepada Arema karena yang namanya loyalitas di mana kita bekerja, ya itulah kita tumpahkan fokus kita 100%. Bukan berarti sama juga ketika saya dari pemain dulu, ketika saya main di Arema, saya total buat Arema. Ketika saya pindah ke Persebaya, main dengan Arema pun saya total buat Persebaya. Itu namanya totalitas dan loyalitas, ya kan? Dan profesional. Sama juga ketika pertandingan besok malam, saya juga pernah di PSM. Saya sekali lagi respect kepada supporter PSM, tim PSM sekarang juga kita akui juga tim bagus. Tapi Arema juga tim bagus juga. Jadi
menurut saya. Untuk masalah Bino, biarkan ini menjadi teka-teki teman-teman wartawan besok main atau tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jujur ini pertandingan kandang pertama saya ke luar, apalagi ke Makassar. Kalau menghadapinya sih nggak ada masalah, soalnya pelatih semua udah ngasih modalnya. Saya sendiri juga udah punya pengalaman sendiri, jadi siap aja menghadapi. Ada beberapa pemain yang perlu saya waspadai, tetapi tidak saya sebutkan siapa-siapa itu pemainnya, karena itu bagian menjadi taktik strategi dari tim kami. Ya, oke, kalau cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.